Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Sekarwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur sel makhluk hidup. Berikut adalah penjelasannya. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Kita bertemu sebentar lagi. Bye. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu sel? Nah, kalau nggak tahu, aku kasih tahu nih. Sel merupakan unit terstruktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh membran sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma. Sel ini memiliki dua fungsi. Secara struktural, sel berfungsi sebagai satuan makhluk hidup yang satuan atau unit penyusun makhluk hidup. Sedangkan secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, salah satunya yaitu metabolisme sel. Nah, berdasarkan intinya, sel ini dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Lalu perbedaannya apa sih? Nah, sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Secara umum, sel prokariotik terdiri atas ribosom, mesosom, villi, kapsul, dinding sel, membran plasma, flagel, dan nukleoid. Nah, nukleoid ini terdiri atas DNA dan RNA. Nah, setiap bagian-bagian dari sel ini memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk pada sel. Sedangkan membran plasma berfungsi untuk melindungi sel dan mengatur masuknya ion dan molekul ke dalam sel. Sitoplasma berguna dalam proses pencernaan makanan secara intraseluler dan melakukan proses metabolisme sel. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. DNA berfungsi sebagai membawa materi genetik, sedangkan RNA berfungsi sebagai pembuat kode genetik sesuai dengan DNA-nya. Lalu kalau sel eukariotik itu apa? Kalau sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel eukariotik memiliki organel-organel sel terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, lisosom, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, nukleus, dan nukleolus. Nah, sama seperti sel prokariotik, bagian-bagian dari sel eukariotik ini memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Yang pertama yaitu membran plasma. Membran plasma memiliki sifat selektif permeabel, yaitu dapat menyeleksi molekul yang masuk ke dalam sel membran. Membran plasma tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Pada membran plasma terdapat fosfolipid bilayer. Nah, fosfolipid ini terdiri atas lapisan fosfat yang terdiri dari kepala dan ekor yang berbentuk rangkap. Fosfolipid ini berfungsi atau bersifat sebagai fluid yang artinya dapat berubah-berubah bentuk. Posisi fosfolipid bilayer terdiri dari dua daerah, yaitu hidrofilik merupakan bagian yang suka dengan air dan hidrofobik bagian yang tidak suka dengan air. Selain lapisan fosfolipid, membran plasma juga terdiri atas lapisan protein yang terdiri dari protein integral yang merupakan protein yang terdapat di kedua lapisan fosfolipid, berfungsi sebagai corong masuknya molekul dari luar sel, dan
protein perifer yang berfungsi sebagai lapisan fosfolipid saja. Nah, protein perifer ini terdapat pada satu lapisan fosfolipid saja. Secara keseluruhan, membran plasma berfungsi sebagai pelindung sel dan mengatur keluar masuknya molekul yang akan masuk ke dalam sel dan tempat berlangsungnya respirasi dan oksidasi. Selanjutnya yaitu organ kedua, yaitu sitoplasma. Sitoplasma memiliki sifat yang mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai bahan kimia sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Komponen dari sitoplasma terdiri dari sitosol, yaitu cairan sitoplasma substansi genetik, sitoskeleton atau kerangka sel. Selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus atau inti sel terdiri atas nukleoplasma dan nukleolus. Membran inti adalah lapisan terluar dari sel pada organisme eukariotik. Membran inti ini memiliki pori-pori yang kecil dan berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat dan melindungi kromosom agar tidak bercampur dengan molekul besar dari sitoplasma. Kemudian nukleoplasma adalah cairan yang terdapat dalam inti sel nukleolus yang merupakan anak inti sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis RNA. Kemudian ada kromatin. Kromatin ini adalah bagian inti sel yang berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, membawa informasi genetik, dan melaksanakan replikasi DNA. Selanjutnya yaitu organel keempat, yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE merupakan penghubung membran inti ribosom dan badan Golgi yang berbentuk kantung pipih yang memenuhi sebagian sitoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu RE halus dan RE kasar. RE halus adalah bagian retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis lemak, metabolisme hormon, penyimpanan kalsium, dan detoksifikasi racun. Sedangkan RE kasar adalah retikulum bagian dari retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom, sehingga RE kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom merupakan unit gabungan protein dan RNA. Ribosom tersebar luas di sitoplasma dan ada pula yang menempel pada RE, yaitu RE kasar. Ribosom berfungsi untuk menyintesis protein yang berguna untuk kegiatan metabolisme sel. Selanjutnya, organel keenam yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang gelembung kecil dan bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berfungsi menjalankan sistem sekresi, membentuk membran plasma sebagai tempat sintesis polisakarida, dan membentuk akrosom. Selanjutnya organel terakhir yaitu mitokondria. Mitokondria terdiri dari membran luar dan membran dalam. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat respirasi atau tempat terjadinya metabolisme sel yang menghasilkan ATP. Mitokondria juga berfungsi untuk menyerap oksigen dan merupakan penghasil energi yang hasil energinya ini atau ATP-nya ini akan dikeluarkan dan digunakan kembali oleh organisme tersebut untuk beraktivitas. Nah,
Semua organel yang tadi kita pelajari adalah organel inti yang terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Namun, sel tumbuhan dan sel hewan ini jelas memiliki perbedaan. Lalu apa aja sih perbedaannya? Nah, sel tumbuhan memiliki organel khusus berupa kloroplas, dinding sel, dan vakuola. Ketiga organel khusus ini berfungsi sebagai tempat melaksanakan fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan juga memiliki organel khusus berupa protoplasma, periksosom, badan Golgi, sitoskeleton. Jadi, secara singkatnya, struktur sel tumbuhan terdiri dari dinding sel, membran plasma, ribosom, mitokondria, vakuola, nukleus, plastid, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Sedangkan struktur sel hewan terdiri dari nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma, membran sel, sitoskeleton, mikrofilamen, periksisom, ribosom, lisosom, mikrotubulus, sentriol, badan Golgi, dan mitokondria. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.